Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Sorry yang latarnya kali ini agak berbeda karena kasurnya di belakang lagi di naikin. Aku lagi bersih-bersih ceritanya, cuma jeda dulu terus aku pengen bikin video. Oke, belakangan ini ketika aku buat status, banyak sekali orang-orang yang bertanya, Ana gimana ke Jermannya, Ana jadi nggak sih ke Jerman? Karena memang aku tuh sudah sesumbar tentang aku mau pindah ke Jerman itu dari 2022, dari tahun 2022, karena memang planningnya itu udah dari 2022. Nah sekarang udah 2024 which is sudah hampir 2 tahun. Nah karena sesumbar itu jadi sekarang tuh banyak yang nanyain, apalagi kemarin alasan aku resign kan soalnya aku bilang aku mau belajar bahasa Jerman, aku jadi harus pindah ke Bali kan. Nah that's why teman-teman kantor aku yang lama mereka pada bertanya, nih gimana ya jadi nggak sih ke Jerman, kok belum berangkat apa segala macam. Nah di sini aku mau menjawab semua pertanyaan itu. The reason kenapa aku belum berangkat ke Jerman adalah karena aku memang belum lulus ujian B1. Jadi terakhir aku ujian di bulan Maret kemarin itu B1-nya aku gagal, dan karena itu aku harus mengulang. Dan for your information, untuk ujian bahasa Jerman itu sebenarnya di video-video sebelumnya juga aku sudah menjelaskan, untuk ujian mendapat sertifikat B1 bahasa Jerman itu kita harus melewati 4 modul. 4 modul itu Sprechen, Schreiben, Lesen sama Hören. Jadi Sprechen itu berbicara, kita kayak dialog, jadi ada tema-temanya. Ini kalau yang OSD ya, OSD itu jadi sertifikat B1 yang bisa dipakai di Österreich itu Austria, OS Switzerland, sama Deutschland itu Jerman. Jadi yang bisa dipakai di 3 negara ini, bahasa Jerman yang bisa dipakai di 3 negara ini maksudnya, itu sertifikatnya B1 OSD. Nah terus balik lagi, jadi untuk dapat sertifikat B1 OSD ini aku harus melewati 4 modul. Yang tadi Sprechen itu berbicara itu jadi kita ada 3 tile. Tile itu apa ya, tiga kegiatan, 3 bagian, 3 section, dimana yang pertama itu kita harus Sprechen itu yang pertama kayak perkenalan diri, terus kayak komunikasi, kita bikin perencanaan gitu loh, bikin perencanaan sama temen. Terus yang section kedua itu kita apa sih? Oh iya, kita dikasih subtema, terus kita suruh menjelaskan tentang subtema itu. Nah untuk yang section ketiga untuk Sprechen itu ada dari subtema yang kita jelaskan di section kedua itu ada pertanyaan, temen kita, partner kita itu akan ngasih pertanyaan di section ketiga. Nah itu untuk Sprechen. Nah kebetulan di bulan Maret itu aku hanya mendapat nilai 40 di section itu. Untuk kenapa nggak lulusnya, mungkin kurangnya persiapan. Yang kedua karena memang aku dan partner aku ternyata komunikasinya tidak baik gitu, jadi banyak faktor lah. Nah makanya aku belum lulus di situ. Nah untuk Schreiben itu menulis juga ya aku juga belum lulus, nilainya sama, nilainya 40. Kalau Schreiben itu kesulitannya adalah dalam bahasa Jerman ketika verb itu harus ditulis dengan huruf besar. Terus posisinya, ini kan kita bicara kalau tes itu ujian harus formal ya. Nah posisinya dalam gramatik itu harus benar, titik, koma, terus huruf besar, huruf kecil, terus tulisannya tentu harus benar, terus preposition, pokoknya segala yang berhubungan dengan gramatik
konjugasi apa segala macam. Konjugasi ya pokoknya kayak gitu deh. Itu semua harus benar. Nah aku gagal di sana karena memang untuk menghafal sebuah gramatik, preposition, terus iya past present apa segala macam itu aku memang kurang bisa untuk mengingat, kurang memahami ya, jadi kurang pengetahuan juga, kurang kurang banyak kata-kata vocabulary yang aku tahu dalam bahasa Jerman. Jadi ya mungkin itu salah satu hambatannya, jadi nilai aku cuma 40 doang. Nah terus untuk lesson aku dapetnya 50, untuk Huren juga aku dapetnya 50. Jadi untuk standar lulus itu kita harus dapat 60, dan ya karena nilai aku semuanya kurang jadi aku belum lulus. Nah itu kan ujian tahun kemarin bulan Maret. Nah sementara seperti yang kalian tahu bulan Maret tahun lalu juga aku sudah mendapatkan pekerjaan di Bali gitu, untuk salah satu perusahaan di Australia. Jadi ya memang aku udah stay di Bali dengan punya full time job. Nah walaupun aku udah punya full time job, aku tetap ingin melanjutkan mimpi aku untuk pindah ke Jerman itu. Cuma kapannya, nah itu yang masih aku belum tahu. Karena dari semenjak ujian di bulan Maret itu, aku masih tetap belajar, masih tetap berusaha untuk belajar, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Pertama mungkin karena emang udah nyaman sama kegiatan yang ada sekarang, terus kedua juga capek karena kan mungkin sebelumnya aku kan sudah memiliki pekerjaan yang aku udah itu udah pekerjaan yang sehari-hari lah. Dari tahun 2022 kan aku walaupun sambil belajar bahasa Jerman, tapi di dalam kerjaan itu udah sehari-hari yang aku lakukan, jadi sudah nggak perlu belajar lagi. Sementara ini kan perusahaan baru, perusahaan luar juga, jadi aku masih belajar banyak, harus belajar dari awal. Nah aku udah capek di kerjaan, terus ketika pulang waktu harus belajar lagi, itu otaknya sudah cukup exhausted, jadi agak lama untuk menyerapnya. Itu mungkin jadi salah satu faktor. Nah oleh sebab itu dari bulan Maret itu aku gagal, aku sudah mengingatkan diri sebenarnya untuk ujian di bulan Oktober, tapi gagal karena aku pikir aku belum siap di sana. Terus aku undur November nggak ada ujian, akhirnya di Desember. Nah di Desember aku tuh harus pulang. Aku harus pulang ke Jakarta. Aku nggak bisa ngambil cuti 2 kali dalam 1 bulan. Aku udah ngambil cuti buat mudik, aku nggak bisa ngambil cuti buat ujian. Akhirnya aku cancel tahun depannya. Nah ternyata di bulan awal tahun ini aku ngerasa kayaknya aku juga masih tetap belum siap untuk ujian. Jadi walhasil sampai sekarang aku belum ujian lagi, dan that is why aku belum lulus ujian aja belum, gimana mau lulus, dan that is why aku belum bisa berangkat ke Jerman gitu ceritanya. Tapi aku masih memiliki niatan untuk kesana, dan sampai detik ini pun aku masih tetap belajar. Tapi untuk kapan nih berangkat, aku belum bisa memastikan untuk itu gitu. Jadi kan kita harus lulus ujian dulu semuanya, baru karena aku pakai agent nanti akan dicariin pekerjaan sama si agentnya ini. Nah selama aku belum lulus, agentnya itu juga belum bisa nyari pekerjaan. Jadi ya sudah, begitu jawabannya teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih bertanya kenapa Ana itu, nanti kayaknya bakal aku share video ini nih kenapa aku belum berangkat nih videonya seperti ini gitu. Sebenarnya yang sulit dari bahasa Jerman yaitu sih, kalau aku pribadi yang sulit adalah gramatik, karena untuk menghafal itu that's not my passion. Aku tuh nggak bagus dalam menghafal. Dari soalnya aku bekerja sebagai accountant, karena accountant itu lebih mengutamakan logika. Jadi aku lebih bisa bekerja secara logika daripada bekerja secara hafalan. Kamu nyuruh aku bekerjaan ini pada hari ini, terus nanti sore kamu tanya aku tentang pekerjaan yang tadi pagi, aku akan lupa. Makanya aku emang selalu mencatat.
ketika kamu mau nanya itu, wait, aku buka catatan dulu. Oh iya, oke, kamu mau nanya apa tadi? Nah, aku seperti itu. Nah, sementara ketika bahasa Jerman terus ujian kan aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi ya nah terus sebelumnya aku juga ngomong cara-cara aku belajar cepat bahasa Inggris, nonton film, mempelajari cara-cara cepat mempelajari bahasa, buat nonton film, baca apalah segala macam kan. Aku membuat video itu untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, tapi itu juga sedikit cheating. Kenapa? Karena bahasa Inggris mungkin adalah aku memang dulu sampai SMA itu bodoh banget bahasa Inggris memang, tapi ketika sudah bekerja, aku itu sudah diharuskan, lu bisa nggak bisa lo harus pakai bahasa Inggris. Karena dulu di pekerjaan aku yang pertama, aku memang supplier itu orang Australia juga, aku harus komunikasi dia dalam bahasa Inggris. Jadi aku memang benar-benar dipush untuk bisa bahasa Inggris, suka nggak suka gitu, karena itu untuk pekerjaan. Terus di rumah sakit juga inventory planner aku disuruh pakai bahasa Inggris, apalagi di sini sekarang Australia, aku harus pakai bahasa Inggris setiap hari gitu. Jadi bahasa Inggris itu kayak pertama faktornya aku punya partner untuk komunikasi bahasa Inggris. Terus aku memang bener-bener di-push harus bisa bahasa Inggris. Nah sementara di Jerman ini kendalanya aku tidak banyak teman, atau tidak banyak yang mengharuskan aku untuk berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada push, tidak ada dorongan dari siapapun untuk aku bisa bahasa Jerman ini. Satu-satunya yang push aku untuk terus belajar adalah diri aku sendiri. Anak mau kesini nggak? Kalau mau, ayo anak belajar. Cuma itu doang gitu. Jadi menurut aku ada dorongannya dari diri aku, tapi tidak sebegitu kuat dibanding ketika aku mulai belajar bahasa Inggris. Dorongannya kan dari diri gue sendiri, dari orang-orang sekitar gue, dari lu masih mau kerja nggak? Kalau lu masih mau kerja, yuk belajar bahasa Inggris. Lu harus bisa belajar ini supaya lu bisa tetap kerja, biar lu bisa cari duit gitu. Itu kan berhubungan sama perut ya gitu. Jadi pushnya tuh, dorongannya tuh lebih banyak ketimbang ketika sekarang aku belajar bahasa Jerman. Dan mungkin ya itu juga yang membuat sedikit perbedaan. Tapi kalau kalian tanya apakah ada progres selama beberapa bulan ini anak belajar, tentu ada. Sekarang ketika aku mendengar orang ngomong bahasa Jerman, sedikit-sedikit aku sudah jadi bukan hanya dari video, ketika secara langsung orang ngomong bahasa Jerman juga kadang aku udah mengerti, udah mulai, oh dia lagi ngomongin tentang ini, sudah mulai nangkep lah ya. Walaupun ya kalau yang sebelumnya kan hanya kalau dari video, karena video itu kan sudah memang didesain untuk kita belajar gitu. Jadi ya cukup mengerti. Tapi kan dari video sama langsungnya kan jauh sekali ya. Di videonya jelas, di langsungnya tidak jelas sama sekali. Nah biasanya seperti itu. Nah tapi di video udah jelas, di langsungnya pun sekarang udah cukup bisa aku pahami. Jadi menurut aku itu sudah lumayan lah, progresnya lumayan buat diri aku untuk si bahasa Jerman gitu. Jadi ya semoga aku bisa lulus ujian secepatnya. Terus ya apa yang akan terjadi nanti, aku akan terus update di video ketika aku udah lulus, ketika aku memang sudah akan pindah gitu. Nanti aku akan update lagi ke kalian semua. Semoga kalian tetap nonton video aku, jadi kalian tahu semua update dan perjalanan aku. Sampai berjumpa lagi di waktu bercerita selanjutnya. Oke, bye-bye.